Halo, semangat pagi. Ketemu lagi dengan Stock for Indonesia dalam berita saham terbaru. Semoga kita selalu update dengan dunia saham ya. Nah, ikuti setelah yang satu ini. Oke, kita awali berita dari Wall Street ya, yang turun nih setelah menguat 2 hari berturut-turut. Tercatat Dow Jones turun 0,37%, S&P 0,71% dan Nasdaq turun 0,34%. Walaupun turunnya tipis, tapi IHSG takutnya juga ikut-ikutan ya. Nah, untuk bursa Asia kemarin ditutup beragam ya. Hang Seng Shanghai ambles. Ada yang menguat nih seperti indeks Nikkei Jepang, kemudian ada Australia, tapi ada juga yang turun. Nah, bagaimana dengan IHSG? IHSG kemarin ditutup menguat dipimpin oleh saham sektor keuangan. Dan ternyata ada beberapa saham yang melesat lebih dari 15%. Nah, saham apa aja itu ya? Nah, ini dia, ada PT Gunawan Dian Jaya Steel atau GDST yang naik 25%. Nah, ada juga nih Fire ya, Vire yang melesat 20% lebih. Lalu saham Trin yang hari ini ya akan ada persetujuan untuk rekisu naik nih 16%, lebih hampir 17%. Ada Sliss menguat 16% dan ada juga Rans yang membangun galeri di IKN yang melesat lumayan juga nih, yaitu sebesar 16%. Tapi ada yang naik melesat, ada juga nih yang turun lumayan ya. Ada yang turun dalam nih, Call. Kemudian ada Sini, ada OBMD, Raffi, dan Forum. Oke, kita beralih ke komoditi. Pertama ada sawit dulu nih, harga CPO-nya itu lagi-lagi menguat. Sama juga nih dengan minyak ya yang menguat yang dipicu oleh penurunan stok Amerika Serikat. Penguatan juga terjadi di harga batu bara yang melompat nyaris 2% setelah 2 hari jeblok. Kemarin jeblok karena Cina mau menambah produksi yang lumayan banyak ya. Tapi akhirnya menguat nih karena beberapa alasan ya, seperti ada banjir di Australia, kemudian masih tingginya permintaan, terutama permintaan di kawasan Eropa. Nah, kalau tadi beberapa komoditi mengalami penguatan, ini berbeda ya sama emas ya. Yang emas harganya malah amsong ya. Harga emas cetak rekor terendahnya lagi. Kira-kira karena apa ya? Ternyata karena lonjakan dolar Amerika Serikat dan obligasi Amerika Serikat. Oke, sekarang kita kembali ke dalam negeri ya. Dari Kemenkes nih yang sekarang lagi viral ya, melarang obat sirup. Hampir semua obat sirup tidak hanya mengandung paracetamol. Nah, ini kira-kira untuk emiten yang bergerak di farmasi nasibnya bagaimana di perdagangan kemarin. Nah, ternyata nggak semuanya mengalami penurunan ya. Ada yang naiknya udah lumayan nih, 4% lebih untuk skala KLBF itu skalanya besar ya, termasuk big cap ya. Ini lumayan kalau naik 4% lebih ya. Kemudian ada juga Soho yang naik 2% lebih. Kemudian ada juga yang lain, PH juga naik, Inaf juga naik walaupun tipis ya. DVLA juga naik tipis. Nah, tapi ada juga 3 saham yang turun seperti Tempo ya, TSPC. Kemudian ada KF juga turun walaupun ada isu ya. Dan yang terakhir ada Piva yang minus 1% lebih. Nah, selanjutnya nih dari IHSG nih ada daftar 5 emiten dengan jumlah saham beredar yang banyak sekali ya. Ada dari Goto sampai Bumi. Nah, kita lihat daftar. Ternyata peringkat pertama diduduki oleh Goto ya, PT Goto, Gojek, Tokopedia, TBK, kemudian disusul dengan Bumi, Friend, BBRI, dan BRMS. Luar biasa ini saham Goto ya, ternyata sampai 1 triliun lebih loh jumlah lembar sahamnya, ini gede banget ya. Makanya nggak heran nih kalau Goto dia turun 3% aja udah bikin IHSG merah dalam ya. Ternyata memang karena jumlah lembar sahamnya itu banyak sekali. Nah, ngomongin tentang Bumi dengan jumlah lembar saham yang banyak. Nah, ada kabar nih juga dari Bumi ya, dimana setelah private placement-nya sukses nih, saham Bumi meluber menjadi 343,84 miliar lembar saham. Makanya tadi termasuk emiten kedua terbanyak ya setelah Goto. Masih dari Bumi Reshoot melunasi utang PKPU. Selamat nih buat Bumi yang terkenal dengan hutangnya menumpuk. Nah, sekarang udah lunas ya. Nah, akhirnya Salim nih resmi menjadi pengendali bersama Bakri. Jadi ada dua pengendali di Bumi, satunya masih keluarga Bakri dan yang kedua adalah Anthony Salim.
Berikutnya masih dari dunia pertambangan ada PT RO ya, mantan emitennya LKH nih. Petrosi percepat first cut pertambangan nikel Cipta Jaya Selaras Mining. Jadi sekarang udah menambah lini bisnis di tidak hanya pertambangan batu bara tapi juga ke nikel, dan ini dipercepat proyeknya. Jadi kontrak untuk proyek ini itu nilainya lumayan ya, 1,58 triliun ini selama 4 tahun. Ini wilayahnya ada di Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Memang di sana pusatnya untuk nikel ya. Ngomongin nikel, kita inget Inco. Nah, Vale akan investasi 123 triliun, ini lebih besar lagi nih ya nominalnya di industri nikel Indonesia. Wow, semakin serius di dunia nikel ya, karena melihat potensi ke depan dengan adanya pembangunan baterai listrik, kemudian kendaraan listrik dan sebagainya. Nah, ada juga yang investasi tidak mau kalah dengan Inco, ada Adaro atau Adro yang investasi PLTS 30 triliun di Batam, nilainya puluhan triliun nih. Bisa ekspor listrik ke Singapura. Bicara tentang dunia EBT, kita jadi ingat India. Jadi ekspansi kendaraan listrik, entitas Indika Energy ini menyuntik modal IMB 20 miliar. Jadi suntikannya tuh melalui anak usahanya nih, NMG, kemudian disalurkan ke distributor kendaraan listrik itu Energi Makmur Buana. Nah, tentang energi listriknya juga anak usaha Wika yang mendapatkan pesanan jumbo nih 500 unit motor listrik dari PT Pupuk Indonesia ya, Persero, sebanyak 500 unit. Ini lumayan, 500 unit andaikan dikali aja berapa ya harganya, anggap aja 25 juta ya, 25 atau 20 juta lah lebih gampangnya. 20 juta dikali 500 unit berarti ada lumayan 10 miliar. Nah, masih tentang Wika nih, Wijaya Karta catat kontrak baru 19 triliun. Jadi tadi ada pesanan motor listrik, sekarang ada kontrak baru, dan salah satunya ini juga dari IKN pastinya ya. Begitu juga nih dengan WSKT ya, dari proyek IKN, kemudian sekarang juga merambah EBT nih, gaspol proyek EBT bersama dengan Singapura. Wow, luar biasa. Jadi pada berlomba-lomba nih dalam proyek EBT berbau kendaraan listrik, energi terbarukan, luar biasa. Nah, proyek WSKT ini ada di daerah Karawang ya, yang nantinya memproduksi green energy sebesar 4.000 GWh per tahun untuk mengurangi emisi karbon hingga 3,2 juta CO2 per tahun. Nah, semoga lancar ya proyeknya. Masih dari konstruksi, PT PP juga nggak mau kalah nih meraih kontrak baru 16,78 triliun per September 2022. Pastinya ada proyek IKN di sana. Nah, dari proyek IKN-nya itu kejatah 1,4 triliun nih kontraknya. Jadi semuanya dibagi rata ya, WSKT, Wika, Adi, PT PP dapat semuanya. Siap-siap nih, setelah ini ada laporan keuangan yang lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya dari beberapa emiten konstruksi terutama yang terlibat di IKN. Oke, selanjutnya kita ke telekomunikasi ya. Bakal genap 8 triliun, TBIG bisa rilis obligasi 6 triliun lagi. Jadi target perolehan dananya ini 15 triliun. Nah, dipakai untuk apa ya? Akuisisi menara lain atau apa nih? Masih dari telekomunikasinya ada Telkom ya. Emiten portofolio Telkom akan buyback saham. Nah, tapi yang akan buyback ini adalah Rans ya, ini teknologi. Nah, kemarin udah buyback nih, sekarang buyback lagi, lumayan 786,8 juta. Nah, pembelian saham ini 5 Oktober sampai dengan awal tahun ya. Jadi awal tahun depan nih, 4 Januari 2023. Nah, ngomongin soal teknologi nih, Kimia Farma menggandeng Pantai Premier menggarap teknologi laboratorium diagnostik. Jadi nantinya ini kan akan dibuat untuk lab ya, laboratorium diagnostik. Nah, ini tugasnya adalah dari Premier Patologi ini mendampingi dan mendukung pengetahuan teknis untuk pengembangan layanan laboratoriumnya tersebut. Nah, kalau kita bicara laboratorium itu juga dekat sekali dengan teknologi ya kan. Kalau misalnya pegawainya kurang paham, nah itu juga hasilnya juga bisa fatal ya kan, karena ini menyangkut kesehatan. Jadi hasil yang didapat dari laboratorium tersebut harus benar-benar akurat nih. Oke, selanjutnya kita beralih ke properti ya. Ada Perintis Trinity Trin yang akhirnya hari ini nih ada mengajukan reg issue 147 juta lembar saham ya. Nah, kemarin harganya sudah lumayan naik nih. Kira-kira hari ini masih naik lagi nggak ya?
Ada yang reisu, ada juga yang buyback. Tadi ada run buyback, nih ada lagi yang buyback. Ada roti Nippon Indo Sari Korpindo. Siapa sih yang nggak pernah makan sari roti ya kan? Nah ini buybacknya lumayan jumbo nih, 174,8 miliar. Buyback ini akan dilakukan di tanggal 21 Oktober besok ya, sampai dengan 20 Januari 2023, sama-sama seperti Rans tadi ya, sampai awal tahun. Nah ada yang reisu, ada juga yang buyback, ada juga nih yang akuisisi, yaitu konglomerat Hermanto Tanoko. Kita tahu Hermanto Tanoko tuh yang punya Cleo, yang punya Avia ya kan, cat Avian itu akhirnya mengumumkan nih caplok emiten keramik cak ya. Cak ini yang udah naik beger ya di beberapa bulan yang lalu. Jadi jumlahnya tuh lumayan banyak ya, ada 55%, artinya kan beliau akan menjadi pengendali dan akan semakin kaya. Sekarang ini posisinya di peringkat 7 ya, orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Nah tapi nggak tahu nih setelah mendapatkan pendapatan yang lumayan dari Cak, kira-kira menjadi orang terkaya nomor berapa ya? Nah berikutnya nih ada emiten dari orang terkaya di Indonesia, yaitu dari Jarum ya, dari Jarum Group Rans. Antisipasi IKN, Rans membuka gerai di Samarinda dan Balikpapan. Jadi curi start dulu nih, dibangun dulu gerainya. Nanti kalau IKN udah berdiri, udah banyak penduduknya di sana, apalagi ASN juga dipindah ke sana ya, para pegawai negeri sipilnya gitu. Jadi wah akan semakin ramai nih kawasannya. Next kita ke ayam-ayaman nih, ada grup Malindo Vet Meal, Main dan Sari Raya tekan MOU ekspor ke Jepang. Wah selamat ya, dapat nih satu wilayah lagi Jepang menjadi pengonsumsi ya produk yang dihasilkan oleh Main. Bicara soal ekspor, nah untuk meningkatkan potensi ekspor nih, BNI gandeng UMKM dan diaspora lewat BNI Ekspora. Dari kemarin tuh setiap hari ada berita tentang BNI ekspansi ya, perluasan bisnis, pengembangan bisnis, bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Papua dan sebagainya. Sekarang nambah lagi untuk usaha pengembangan bisnisnya ya. Selamat tuh BNI. Nah berikutnya kita ke sawit ya, Astra Agro Lestari Ali yang kemarin ada santer banget isu perampasan lahan nih. Nah ternyata udah dikonfirmasi oleh Ali bahwa itu tidak benar. Jadi ini benar-benar luas banget ya lahannya disengketakan ya. Dari pelapor nih yang diajukan nih 12.000 lebih hektar loh. Luar biasa nih, makanya bener banget nih kalau sampai viral ya di media sosial. Oke, kita tinggalkan hal tentang persengketaan ya. Kita ke transportasi nih, ada Bluebird yang bosnya itu resign padahal baru 2 tahun loh menjabat. Kira-kira ada apa ya? Dan beliau ini juga termasuk orang yang berpengalaman nih ya, pernah di BUMN juga menjabat sebagai posisi penting di sana, tapi kok bisa resign? Dari dunia pertaksian juga ada Express Trasindo Utama atau taksi yang mengenjot bisnis bus pariwisata. Jadi memang harus ada ekspansi, harus ada pengembangan bisnis ya kalau mau bertahan di dunia bisnis. Karena sekarang transportasi kan banyak nih, ada saingannya Gojek, Grab ya kan. Gojek, Grab yang serami itu aja ternyata laporan keuangannya masih minus nih. Apalagi taksi-taksi memang ada agak lama dan masih memakai cara tradisional. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.